Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin eh, memberi perbandingan antara peningkatan performa dari ADT bensin, dari pro kapasitor, dari oli silek juga. Kalau silek itu nggak masuk ya, karena dia mindah power saja. Jadi kalau silek itu penambahan tenaga itu jadi bergeser. Jadi yang asalnya tenaganya keluar di RPM tinggi, jadi keluarnya di RPM rendah. Dan kebanyakan motor, kebanyakan mobil itu tenaga dibuat keluar di RPM tinggi. Jadi menggunakan silek itu akan sangat bermanfaat untuk mereka-mereka yang nggak kencang, mereka-mereka yang jalan di kecepatan 50 kalau motor, kecepatan 60, 80 untuk mobil. Tentu kita membandingkannya berdasarkan RPM mesin ya. Kalau untuk motor matic ini, kalau pakai yang 1,3 cm, tenaga itu sudah muncul mulai kecepatan 20. Kalau pakai 1,8 kecepatan 40. Jadi silek itu bisa membantu mengiritkan bahan bakar ya. Kira-kira nambahi 10%-an gitu mungkin, atau lebih, karena ya memang yang ditambah adalah tenaga RPM rendah. Kalau jalannya RPM rendah ya makin irit jelas, karena tenaganya nambah. Yang terasa sekali itu kalau untuk mobil ya, karena untuk mobil itu sering untuk tanjakan pemuatan penuh RPM rendah itu nggak kuat, atau kalau bawa beban berat yang lain. Nah, pakai silek bisa nambah. Sudah ada beberapa laporan yang pakai silek di mobil ya, jadi makin irit. Kalau di motor ya sudah cukup banyak yang laporan makin irit. Ya ada juga sih yang ngomong tenaga nambah tapi iritnya tetap. Kalau untuk motor pakai pipanya bisa antara 1,3 itu kalau tenaga bawahnya kuat sekali untuk tanjakan misalnya. Terus 1,8 untuk yang ya jarang-jarang kecepatan tinggi, 2 cm kalau ingin ngebut ya. Best untuk silek itu. Kalau pro kapasitor itu efeknya nggak terlalu besar ya untuk performa itu ya, untuk irit yang enggak. Tapi dibandingkan ADT bensin itu dibanding kebanyakan ADT bensin, pro kapasitor itu efeknya lebih besar dibanding kebanyakan ya. Karena ada beberapa ADT bensin yang di motor penulis itu tenaganya lumayan, seperti misalnya Bio1 Racing, NASA RPM, sama satu lagi High Octane atau apa, Bulali, penulisnya 43. Kebetulan itu formulatornya sama, Octaviano kalau nggak salah ya, apa jenenge, Edi Octaviano, lupa penulis. Dia formulator yang dulu sempat sempat di produknya Eco Racing juga, tapi yang awal-awal. Setelah dia keluar dari Eco Racing ganti formula yang ya ternyata ketika penulis coba malah menurunkan power ya. Jadi malah gak sip tenaganya setelah pakai Eco Racing. Tapi di formula dia yang lain, di NASA RPM, Bio1 Racing, itu beneran kerasa tenaga lebih oke. Cuma kelemahannya mesin jadi lebih kasar. Kenapa? Jadi mesin jadi asak-asak ya, lebih asak-asak ketika pakai ADT bensin itu.
Nah, pakai Bio1 Racing itu tenaganya kira-kira sama dengan kalau pakai 2 Pro kapasitor di selang bensin. Jadi 1 Pro kapasitor di selang bensin masih kalah dari Bio1 Racing atau NASA RPM itu. Kalau pakai 2 sudah pas. Untuk konsumsi bahan bakar Bio1 Racing nggak pernah ngetes. Jadi penulis cuma ngetes akselerasinya tok. Saat itu masih pakai aplikasi Android sing wah kacau lah. Tapi kalau Pro kapasitor untuk konsumsi bahan bakar cukup banyak laporan karena pemakainya di mobil, di motor juga sudah ada beberapa. Meningkatnya ya antara 0,1 km per liter atau 1 km per liter atau 3 atau 4 km per liter. Ini kita ngomong mobil ya. Jadi 1:12, jadi 1:13, ada yang 1:15. Ada Datsun Go kalau nggak salah 1:9, jadi 1:12. Kalau untuk motor ada yang naiknya 10 ya. Jadi misal dari 35 jadi 45, tapi mek 1 orang ya. Yang lainnya mungkin ya enggak setinggi itu, mungkin antara 135 jadi 140 gitu. Di motor penulis sendiri tapi penulis selalu pakai Pro kapasitor, juga pakai silek, kadang pakai aditif bensin. Tapi kalau nggak pakai aditif bensin ya sama sih, konsumsi bahan bakar kira-kira 44 km per liter, yang angka ini jauh lebih tinggi daripada ketika motor ini baru, yaitu 37 km per liter. Jadi yang namanya aditif bensin itu ya apa ya, selain yang penulis sebutkan tadi ya, yang aftermarket itu gak sip ya, gak enak. Sayangnya penulis sudah lupa ya perbandingannya ya, kalau dibanding dengan minyak samin cap onta ataupun Amanda. Tapi yang jelas pakai Amanda, pakai minyak samin cap onta itu nambah performa. Penulis sudah lupa videonya yang mana, tapi untuk contoh terakhir pakai minyak samin cap onta itu bisa meningkatkan akselerasi 0-100 dari 20 detikan menjadi 18 detikan. Lumayan ya, 2 detik. Penulis nggak pernah nyoba silen, nggak pernah nyoba toluen, apa mana asetilen ya, asetilen, silen, toluen. Entah mengapa kalau di grup oli itu harus asetilennya segini, silennya segini, toluennya segini. Penulis nggak tahu itu dasarnya apa gitu ya. Jadi apa dasarnya pakai aditif bensin seperti itu? Apa efeknya masing-masing juga penulis misteri ya, nggak tahu ya. Penulis sendiri kayaknya nggak ada rencana melakukan aditif bensin itu ya. Karena ya wis ono sing eksperimen akeh lah ya, silahkan sing pingin jelimet ya sekarep lah wis. Penulis sendiri sudah cukup ya pakai minyak samin cap onta, pakai minyak wijen cap bunga matahari yang bunga mataharinya warna kuning. Terus yang berikutnya ini yang ya penulis heran juga ya. Jadi banyak yang menggunakan aditif bensin untuk nambah performa. Nah, untuk nambah irit iya bisa, nambah top speed iya bisa, nambah akselerasi nah ini pasti ada masalah ya. Ada masalah pada oli yang biasa dipergunakan, dan efek ini biasanya diamati ke
penggunaan minyak sawit, bukan minyak jagung, bukan minyak canola ya, bukan minyak zaitun, tapi minyak sawit. Dan satu lagi gasoli G1000. Jadi menggunakan gasoli G1000 itu bisa nambah performa. Tapi selain itu kalau aditif aftermarket, aditif oli aftermarket, penulis nggak pernah mengamati terjadinya penambahan akselerasi ya. Kayak pakai Shado SGR itu juga ya memang nambah kompresi mesin jadi lebih irit, tapi akselerasi turun pada saat menggunakan Shado SGR. Akselerasi baru naik ketika sudah tidak lagi menggunakan Shado SGR, tapi efek Shado SGR-nya masih ada. Karena kompresi makin padat, ya tenaga meningkat. Cuma pada saat menggunakan Shado SGR, itu akselerasi berkurang. Akselerasi berkurang karena aditif pada bensinnya makin banyak. Jadi aditif bensin itu aditif oli kalau banyak akan mengurangi performa karena aditif pada oli mesinnya mengganggu kerja ruang bakar. Jadi pembakarannya jadi makin tidak sempurna karena ada aditif-aditif padatan yang mengganggu proses pembakaran atau malah merusak proses pembakaran. Jadi yang namanya semprotan bahan bakar, pengabutan, kalau terlalu banyak oli itu jadi lebih sulit nyalanya. Itu ya bisa kelihatan lah ya di teori macam-macam. Kalau rasio bensin makin banyak, bunga api lebih sulit menyala. Nah ini ada olinya juga, jadi makin terganggu. Bukan oli sih, padatan yang ada pada oli. Jadi untuk aditif oli aftermarket, penulis lebih sering mengamati penurunan akselerasi. Kalau top speed, ya selama aditifnya licin, iya licin terutama di RPM tinggi. Jadi aditif yang modern, yang MUDTC lah ya, MOS2 juga ada sedikit, tapi terutama MUDTC itu akan membuat makin licin. Jadi ya ini juga termasuk juga minyak goreng ya. Kalau minyak goreng ya ada kemungkinan saya nambah akselerasi, nambah irit. Kalau top speed belum tentu. Nambah akselerasi bisa. Tapi ya ini biasanya ciri ada masalah. Penulis sendiri nggak mencoba menambah akselerasi dengan menggunakan aditif oli. Bagi penulis yang namanya oli itu fungsinya untuk melumasi yang pertama, bikin licin itu cirinya mesin halus, engine brake minim, RPM mesin nggak cepat turun, dan kalau bisa efeknya itu awet, efeknya itu panjang, jangan sebentar tok. Itu fokus penulis untuk oli mesin. Ya memang oli bisa membuat top speed turun ya, seperti tadi contohnya penulis pakai top speednya mau dipakai kencang kayak apapun, kecepatannya cuma 108. Dan lagi-lagi terbukti oli diesel itu bikin top speednya gak bisa naik-naik ya. Oli diesel modern ya, kebanyakan oli diesel pakai sekencang apapun, wis gaspol suwi, dalan lengang, tetap pakai 108. Kalau pakai PCMO biasanya bisa tinggi, pakai oli Jaso MA2 atau MA bisa tinggi. Jaso MB biasanya malah turun, ada yang sampai 106, 105 malah. Ya kira-kira seperti itu ya perbandingannya ya. Jadi kalau mau nambah power ya aditif bensin dulu, nambah power bawah pakai silek itu paling mantep. Mau aditif apa bensin apapun harus pakai silek paling mantep.
secara keseluruhan pakai Biowan Racing atau pakai Pro kapasitor atau pakai magnet Gemenite gitu ya. Sementara itu aditif yang untuk nambah oktan, sorry, penulis motornya nggak ada yang butuh oktan tinggi, pakai oktan merendah aja cukup, jadi nggak bisa untuk eksperimen ya. Untuk mobil pun ya wis cukup pakai Gemenite wis beres. Sementara oli menulis pergunakan untuk pelicin, enggak untuk nambah performa, fokusnya seperti itu. Kalau Styliron bisa sangat meningkatkan, bikin jauh lebih irit ya konsumsi bahan bakar, tapi tetap fokusnya adalah melicinkan, bukan untuk nambah power. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.